Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 13 Februari 2021 saya akan sampaikan mengenai ciri jemaat yang akan diangkat atau juga nanti diungsikan. Saudaraku, itu jemaat yang seperti apa? Ini adalah jemaat-jemaat yang berhasil menanggalkan sifat-sifat kedagingan dalam hidupnya. Jemaat yang berhasil menanggalkan sifat binatang dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada model manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Demikian pula manusia yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga nanti bisa diangkat atau minimal diungsikan, itu adalah manusia ilahi yang berteladan surga dan bisa menanggalkan sifat-sifat binatang dalam hidupnya. Sifat binatang itu seperti apa toh, saudaraku? Itu adalah sifatnya hawa nafsu, sifatnya darah dan daging. Saudaraku, daging dan darah, saudaraku. Jadi manusia punya darah dan daging, hewan pun juga punya darah dan daging. Saudaraku, sifat dasar dari darah dan daging ini, saudaraku, adalah sifat-sifat yang tidak baik. Makan minum yang tidak terkendali dengan baik, kawin mengawinkan, kemudian marah-marah, bertengkar, berkelahi, saling gigit. Ini sifat dasar dari sifat binatang. Saudaraku, sifat kedagingan manusia itu seperti itu. Makan, kawin itu menyenangkan, saudaraku, menurut kedagingan. Kemudian marah, ego tinggi itu penting, saudaraku, menurut kedagingan. Bertengkar itu penting, saudaraku, padahal tidak, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang akan diangkat itu adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat daging dalam hidupnya. Saudara, saya akan mengajak saudara menyelam di dalam alam hikmat. Kita akan belajar dari Bahtera Noh. Pada Bahtera Noh ini, Tuhan menyelamatkan Noh, juga binatang-binatang yang diperintahkan supaya dibawa. Ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 14. Ini simak baik-baik dulu. Jadi Tuhan lewat Bahtera Noh ini menyelamatkan Noh dan keluarganya, sejumlah 8 orang, beserta dengan binatang-binatang, saudaraku, yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan baca Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Noh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kemudian ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betina. Saudara, pada Bahtera Noh ini, saudaraku, ini Noh dan keluarganya ini diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian binatang-binatang yang tidak haram ini diselamatkan 7 pasang, jantan dan betina. Kemudian binatang yang haram masih boleh untuk dibawa di Bahtera Noh ini. Saudaraku, jadi ini Bahtera Noh, binatang masih dibawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat 3 saya lanjutkan. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, dan 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Amin, saudaraku. Jadi Noh itu tahu 7 hari sebelum bencana air bah itu terjadi, Noh itu tahu. Demikian pula nanti orang-orang yang diprogram oleh Tuhan untuk diangkat, harpatso, Wahyu pasal 12 ayat 5, dan diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14,
Mereka tahu, saudaraku, seperti halnya Nuh ini tahu 7 hari sebelum air bah itu datang. Di akhir zaman pun begitu. Sebelum nanti antikris itu seperti air bah menenggelamkan bumi ini, saudaraku, kejahatannya begitu kecil, saudaraku. Maka nanti kepada orang-orang yang akan harpazo, yang akan diangkat, orang katakan itu rapture, saudaraku. Kemudian, saudaraku, orang-orang yang akan diungsikan itu sudah mengerti, saudaraku. Dan pemberitaannya nanti di Wahyu pasal yang ke-10 itu suatu berita yang dimeteraikan, saudaraku, dan hanya boleh dikatakan nanti pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Jadi Bahtera Nuh itu manusia dan binatang selamat, saudara. Kemudian yang kedua, ini zaman Musa. Ini sarana keselamatan adalah tabernakel atau miskan. Tabernakel ini juga 3 tingkat, saudaraku, seperti halnya Bahtera Nuh juga 3 tingkat. Meskipun secara spesifiknya tidak diterangkan Nuh pada waktu itu berada di tingkat yang sebelah mana, saudaraku, tapi saudaraku, Bahtera Nuh itu 3 tingkat. Demikian pula tabernakel itu juga 3 tingkat. Kemudian, saudaraku, yang boleh masuk ke dalam, ya, saudaraku, yang boleh masuk ke dalam adalah imam besar. Ini yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ini ruang yang paling suci, yang paling tinggi tingkatnya. Kemudian imam-imam ini boleh masuk di ruang kudus, saudaraku. Kemudian pelataran, ini seluruh jemaat Israel yang berkepentingan mau mempersembahkan korban binatang persembahan boleh masuk, saudaraku. Dan juga, saudaraku, binatang-binatang korban di sini juga boleh diperkenankan masuk di bait suci. Di sini ada peningkatan, saudara. Kalau pada zaman Nuh itu binatang yang tidak haram dan binatang yang haram itu masih boleh masuk Bahtera. Tetapi di zaman Musa ini ada peningkatan, saudaraku. Binatang yang haram tidak boleh masuk di tabernakel bait suci. Yang dipersembahkan di bait suci itu hanya binatang-binatang yang tidak haram, saudaraku. Di sini jadi ada peningkatan. Binatang yang haram tidak boleh, saudaraku, masuk dalam pelataran bait suci. Ini kisah, saudaraku, nubuatannya dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Ini perintah pembuatan tabernakel 3 tingkat, saudaraku. Saya bacakan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, menuruti segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Amin, saudaraku. Jadi tabernakel ini, saudaraku, diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa, saudaraku. Secara detailnya ini ditulis dalam kitab Keluaran pasal-pasal yang selanjutnya. Kalau perintahnya di Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9 ini. Kemudian pelaksanaannya di pasal-pasal selanjutnya dari kitab Keluaran ini bisa saudara pelajari masing-masing nanti. Jadi intinya tabernakel itu juga memiliki 3 tingkat, saudaraku. Yang paling luar itu jemaat Israel yang berkepentingan bisa masuk, saudaraku. Kemudian juga, saudaraku, binatang-binatang tertentu juga boleh masuk. Tetapi ada peningkatan. Pada zaman Nuh ini binatang yang haram boleh masuk Bahtera. Tetapi di bait suci yang namanya tabernakel ini, binatang yang haram tidak boleh dibawa masuk dan dipersembahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini mulai ada perbedaan. Kemudian, saudaraku, belajar dari Bahtera Nuh yang 3 tingkat, kemudian belajar dari tabernakel yang juga 3 tingkat, ini masih ada unsur binatangnya semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan melihat bait Allah yang diangkat di akhir zaman. Ini adalah bait Allah yang terukur, yaitu ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi bait Allah yang diangkat, harpazo. Kemudian bait Allah yang diungsikan, Peugo, Wahyu 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, ini adalah bait Allah yang terukur sebagai bait suci.
kecuali pelataran. Karena di pelataran ini, saudaraku, di pelataran inilah sifat-sifat binatang itu masih lekat pada manusia. Jadi manusia-manusia yang masih memiliki sifat-sifat binatang, sifat-sifat jahat, saudaraku, makan, minum, gelojok, kawin, mengawinkan, saudaraku, marah sedikit-sedikit, bertengkar, saudaraku, sedikit-sedikit saling gigit, saudaraku. Ini karakter halaman, saudaraku. Ini karakter binatang, saudaraku. Kawin, makan, minum, saudaraku, marah, dikit-dikit marah. Seperti kemarin saya contohkan, kalau ayam jantan itu ketemu ayam jantan itu, saudaraku, itu mesti berkelahi, saudaraku. Pasti itu, saudaraku. Ayam sifatnya begitu, binatang sifatnya seperti itu, saudaraku. Mudah marah, mudah bertengkar, saudaraku. Ini sifat-sifat binatang, saling gigit, sifat binatang. Ini adalah sifat dari halaman bait suci Allah. Jadi, saudaraku, bait Allah yang diangkat atau harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Bait Allah yang diungsikan atau peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu adalah bait Allah yang terukur, bukan pelatarannya. Karena dinyatakan di Wahyu pasal 11, pelataran itu dikecualikan. Karena di pelataran itu, saudaraku, manusia masih memiliki sifat yang lekat dengan sifat-sifat binatang. Saudaraku, sifat yang mudah marah, suka kawin, saudaraku, kawin, gonta-ganti kawin dan lain sebagainya, saudaraku, makan, minum, gelojo, marah, mudah bertengkar, mudah berkelahi, saling gigit, saudaraku. Ini sifat pelataran, saudaraku, yang nanti nggak bakal diangkat, nggak bisa diungsikan juga, saudaraku, karena mereka terlalu lekat dengan sifat binatang. Binatang nggak boleh masuk ke dalam tabernakel, ruang kudusnya tidak boleh. Hanya boleh di pelataran, seperti halnya pelataran bait suci yang diukur di Wahyu pasal 11 ini, saudaraku. Jadi binatang-binatang, saudaraku, kalau pada zaman Nuh itu ada di Bahtera juga, saudaraku. Kemudian pada zaman tabernakel ini adanya cuma di pelataran, kecuali darahnya itu dibawa untuk memercik, menguduskan, saudaraku, pada saat hari raya pendamaian, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini pelataran, ini akan dikecualikan dan ditinggalkan, tidak ikut diangkat, harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5. Tidak bisa juga ikut untuk diungsikan, Peugo, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Tetapi pelataran ini akan ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena manusia masih lekat dengan sifat-sifat binatang, sifat kawin, mengawinkan, saudaraku, makan, gelojoh, kemudian marah, bertengkar, berkelahi, saling gigit. Ini sifat binatang, sifat yang penuh hawa nafsu. Ini sifat halaman. Oleh karena itu di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, halaman ini diizinkan oleh Tuhan ditinggalkan, dibiarkan diinjak-injak oleh bangsa asing, oleh antikris, saudara. Kita akan baca Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, halaman, saudaraku, pelataran ini akan ditinggalkan, dibiarkan diinjak-injak oleh kuasa antikris, saudaraku. Karena di pelataran ini, saudaraku, dari pelajaran yang sudah kita ambil baik dari Bahtera Nuh, saudaraku, itu ada binatang-binatang yang dibawa, tidak diterangkan, ditaruh di bawah sendiri, di pojokan, atau mungkin malah di atas. Karena kalau burung, saudaraku, mungkin ditaruh di atas, ya, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak diterangkan secara detail, tapi binatang ikut di sana. Kemudian di dalam tabernakel ini binatang boleh masuk, tetapi sebatas sampai pelataran.
saudaraku. Kemudian saudaraku, bahtera keselamatan akhir zaman, saudaraku, juga demikian. Orang-orang yang masih memiliki sifat binatang dan tidak mau menyembelih sifat-sifat jahat tersebut di mezbah Tuhan, maka orang-orang itu akan ditinggal. Tidak bisa ikut harpazo. Orang Kristen yang hobinya bertengkar, marah-marahan, saudaraku, kemudian suka nafsu kawinnya besar, nafsu makannya gelojoh, saudaraku, kemudian saudaraku suka saling menggigit, saudaraku. Jangan bayangkan diungsikan, saudaraku. Jangan bayangkan harpazo, nggak akan bisa itu, saudaraku. Karena kanak-kanak rohani yang ditandai dengan lekatnya sifat binatang, saudaraku, sifat yang penuh hawa nafsu, sifat kawin, sifat makan gelojoh, sifat mudah marah, sifat bertengkar, berkelahi, sifat saling menggigit, ini sifat pelataran, saudaraku. Ini kalau saudara ingin diungsikan, minimal sifat-sifat ini hendaknya mulai saudara kikis habis saat ini. Karena binatang-binatang tidak akan ikut diungsikan, apalagi diangkat atau harpazo. Orang yang masih lekat dengan sifat-sifat binatang tidak akan diungsikan, apalagi diangkat, saudaraku. Saudaraku, jadi nanti nggak ada ya sapi tahu-tahu nanti ikut dibawa ke ke pengungsian atau bahkan atau mungkin diangkat harpazo. Sudah ada sapi, saudaraku. Jadi saudaraku, binatang tidak ikut pada masa pengungsian maupun pengangkatan, baik saudaraku secara lahiriah maupun secara rohani. Dan terutama secara rohani, manusia yang memiliki sifat-sifat binatang nanti tidak akan ikut dalam masa pengungsian, apalagi pengangkatan. Tidak bisa, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian wujud bahtera di akhir zaman ini adalah mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, jadi kalau bahtera pada zaman Nuh itu bahtera 3 tingkat. Kemudian keselamatan pada zaman Musa itu namanya tabernakel 3 tingkat. Semua binatang masih ada di sana, saudaraku. Kemudian bahtera akhir zaman ini wujudnya adalah mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Simak baik-baik. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudara, yang dibentuk di sini, saudaraku, pertama ini adalah mempelai wanita. Karena dahulu yang jatuh pertama itu juga Hawa. Saudaraku, oleh karena itu yang dikembalikan dahulu, saudaraku, dalam wujud manusia hakiki, manusia sempurna, juga adalah mempelai wanita. Dalam hal ini adalah mempelai wanita anak domba, saudaraku. Tidak ada sifat-sifat binatang sama sekali. Nanti dasar. Nanti kalau saya terangkan ini kaitannya dengan masa antikris di Wahyu pasal 13. Antikris itu, saudaraku, betul-betul binatang lah, saudaraku. Dasar. Dia rajanya binatang kecil. Saudaraku, nanti kita akan lihat Wahyu pasal 13. Baik ayat 1 maupun ayat yang selanjutnya. Saudara, saya lanjutkan di Wahyu pasal 12 ini dulu, saudaraku. Bait Allah atau wadah keselamatan akhir zaman ini, maaf saya sambil minum, sering serak saya ini, saudaraku. Bahtera keselamatan di akhir zaman ini, kalau dahulu bahtera Nuh, zaman Musa tabernakel, di akhir zaman ini mempelai wanita anak domba yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12, kompletnya ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saudaraku, bait Allah ini pun memiliki 3 komponen utama di Wahyu pasal 12 ini. Ini bait Allah, saudaraku. Ini juga memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, komponen ruang maha kudus dari bait Allah di Wahyu pasal 12. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Inilah orang-orang yang nanti dikatakan harpazo,
dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya ketika, saudaraku, masa antikris mau terjadi. Saudaraku, mereka akan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Harpazo. Saya nggak pakai bahasa Repce. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini ruang Maha Kudus dari Wahyu pasal 12, dari bait Allah sejati di akhir zaman. Ruang Maha Kudusnya ini. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Amin, saudaraku. Maka ia melahirkan ini dari kata eteken, saudaraku. Artinya menghasilkan, saudaraku. Gereja akhir zaman nanti akan menghasilkan karakter-karakter jemaat yang memiliki sifat kesempurnaan, memiliki karakter anak laki-laki. Seperti Musa, seperti Elia, seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Imannya betul-betul sempurna, mampu merobek tirai daging. Saudaraku, ini akan langsung harpazo. Ini komponen pertama dari bait Allah sejati di akhir zaman, yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12. Kemudian komponen yang kedua, ini ruang kudus, saudaraku. Ruang kudus di Wahyu pasal 12 ini yang sebelah mana? Ruang kudus ini adalah karakter jemaat, saudaraku, karakter wanita yang melahirkan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudara, kita akan baca. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14 langsung, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudaraku, ini orang-orang kudus yang mencapai tingkatan rohani ruang kudus. Dia memiliki tanda bersekutu erat dengan firman Tuhan, dia memiliki tanda bersekutu erat dengan Roh Kudus, dia memiliki tanda, memiliki jam-jam sembah atau misbah dupa. Orang yang seperti ini, saudaraku, nanti akan diungsikan. Ini belum sempurna, saudaraku. Orang-orang yang memiliki kadar rohani sedemikian nanti akan diungsikan, mengalami penyempurnaan di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Dari bahasa aslinya, terbang ke tempatnya di padang gurun itu eremos, saudaraku. Satu tempat sunyi, saudaraku. Satu tempat yang disediakan Allah. Perginya ke sana itu dengan cara perempuan itu lari. Dari kata peogo, lari itu, saudaraku, peogo itu lari, hilang, lenyap, saudaraku. Jadi ini dengan unsur kekuatan Tuhan, saudaraku, jemaat-jemaat yang rohaninya mencapai karakter ruang kudus ini nanti akan dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saudara mengerti tidak? Saat ini Eden itu masih ada, cuma ditutup oleh kerubium, saudaraku. Saat ini Taman Eden itu masih ada. Saudara bisa baca sejarahnya dalam kitab Kejadian. Taman Eden sebetulnya sekarang ini masih ada, cuma saudara nggak bisa lihat karena ditutup oleh kerub, saudaraku. Demikian pula nanti saat pengungsian itu terjadi, kita akan dibawa dengan cara kurang lebih seperti itu. Seperti terlemparnya Adam dan Hawa dari Eden nanti, saudaraku. Ini masuknya, saudaraku, jemaat-jemaat yang mencapai karakter wanita yang melahirkan ini, masuknya ke padang belantara pengungsian seperti ketika Adam dan Hawa dahulu terlempar dari Eden ke dunia, saudaraku. Seperti ini pula nanti proses pengungsian peogo itu terjadi, saudaraku. Maka saya nggak bisa menggambarkan, tapi ada kuasa Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini komponen yang kedua. Kalau komponen yang pertama tadi adalah ruang Maha Kudus, ini digambarkan dengan anak laki-laki yang dilahirkan. Jadi nanti ada orang-orang sempurna yang sedemikian luar biasa imannya sehingga nanti mereka diangkat. Ada lagi yang belum sempurna tetapi mencapai kriteria ruang kudus, nanti akan diungsikan atau peogo dengan cara yang dahsyat ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan.
Saudaraku, ini yang kedua, komponen yang kedua, ruang kudus. Ini wanita yang melahirkan. Saudaraku, kemudian saudaraku, komponen ketiga dari bait suci Allah di Wahyu pasal 12 ini adalah anak keturunan lain dari wanita itu. Saudaraku, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, ini adalah pelataran, yaitu tadi, saudaraku, orang-orang yang diibaratkan sejak Nuh itu sudah ada, saudaraku. Diibaratkan binatang-binatang itu sudah ada, saudaraku. Kemudian dalam Bahtera itu, saudaraku, binatang-binatang sudah ada, saudaraku. Kemudian, saudaraku, di zaman Musa ini pun ada pelataran itu, di mana binatang-binatang bisa masuk. Binatang-binatang yang mau dipersembahkan. Bahkan sampai satu ketika Tuhan Yesus, saudaraku, marah kepada orang yang berjual beli ada binatang-binatang yang dikorbankan di sana, saudaraku. Tuhan sampai marah, menyucikan bait suci Allah suatu ketika Tuhan Yesus. Saudara, jadi saudaraku, di akhir zaman untuk bisa diangkat, kita harus mencapai kriteria bait suci, saudaraku. Dan jangan kita memiliki sifat pelataran. Sifat pelataran itu apa, saudaraku? Tadi intinya, dia memiliki karakter binatang. Masih lekat dengan karakter-karakter binatang. Yang mudah marah, suka kawin, saudaraku. Kawin mengawinkan, makan gelojoh, saudara. Kemudian, saudaraku, suka bertengkar, berkelahi, dikit-dikit bertengkar, ngajak berkelahi, saling tantang, saling gigit. Ini karakter pelataran. Jangan berharap bisa diungsikan, jangan berharap bisa diangkat apalagi. Saudaraku, artinya ini, saudaraku, adalah manusia-manusia yang memiliki sifat ilahi yang akan diungsikan atau bahkan diangkat. Itu manusia-manusia yang memiliki sifat ilahi, menanggalkan sifat-sifat kebinatangannya, menanggalkan sifat-sifat pelataran. Saudaraku, di Bahtera Nuh binatang ada. Di tabernakel Musa, binatang itu juga ada di pelataran. Di akhir zaman, orang-orang yang memiliki karakter binatang itu juga ada. Adanya di mana? Di halaman. Di orang-orang yang masih kadar rohaninya itu halaman bait suci, pelataran bait suci. Itu tidak diukur karena mereka masih memiliki sifat dan karakter binatang. Saudaraku, jadi orang-orang yang akan diungsikan, apalagi diangkat, itu harus memiliki sifat-sifat ilahi, kodrat ilahi, saudaraku, dan menanggalkan sifat-sifat kebinatangannya, saudaraku, sifat-sifat darah daging. Maka kemudian digambarkan sebagai wanita yang bersalut matahari, bulan, dan bintang. Digambarkan juga sebagai anak laki-laki, saudaraku. Itulah manusia-manusia yang sanggup mengalahkan sifat binatang dalam hidupnya. Sifat binatang itu seperti tadi saya sampaikan bolak-balik. Makan gelojoh, minum amarah, kawin, saudaraku, mengawinkan, saudaraku. Kawin sembarangan, saudaraku, seperti binatang. Ayam itu kalau begitu dilepas, saudaraku, itu langsung lari cari makan, kawin. Sembarangan lagi kawin, ya, saudaraku. Itu sifat binatang. Seperti Sodom dan Gomora, kawin sembarangan, laki-laki sama laki-laki kawin, saudaraku, sampai malaikat mau dipakai, dan akhirnya Sodom Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan. Itu karena sesuatu yang tidak benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi itulah manusia-manusia yang sanggup mengalahkan sifat binatang dalam hidupnya, orang-orang yang diangkat tersebut, saudaraku. Sifat binatang, sifat makan, minum, serakah, mudah marah, tidak punya logos gnoseos, tidak punya hikmat, makrifat, saudaraku. Otak punya, tapi otak untuk bertengkar. Kalau logos gnoseos ini mendamaikan, saudaraku, orang-orang yang diangkat, orang-orang yang diungsikan itu adalah orang-orang yang memiliki hikmat dan makrifat. Logos gnoseos, satu pengetahuan ilahi, hikmat ilahi yang menyatukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
saudara, kita kemudian akan lihat betapa siapa antikris itu, saudaraku. Raja dari segala macam karakter buruk binatang, saudara. Makanya nanti antikris ini ditemani oleh orang-orang yang memang sifatnya juga masih memiliki sifat binatang. Orang-orang yang berada di pelataran, yang masih lekat dengan sifat-sifat binatang. Antikris nanti akan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita akan melihat Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 seperti apa antikris itu. Antikrisnya juga manusia loh, saudaraku. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Digambarkan langsung binatang. Rupanya antikris ini binatang, padahal ini manusia nantinya, saudaraku. Kemudian bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, satu kegarangan, kesadisan, dan kakinya seperti kaki beruang. Ini juga apalagi, saudaraku. Dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara, nanti antikris ini, saudaraku, bukan binatang seperti ini, tapi ini manusia yang sifatnya mutlak dikuasai oleh kejahatan yang begitu sempurna, yang digambarkan sebagai macan tutul, kemudian beruang, singa, dan naga. Kombinasi 4 macam, saudaraku, makhluk yang begitu jahat. Saudaraku, kalau saudaraku penggambaran Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Tetapi saudaraku, antikris ini dia tampilnya, saudaraku, ini salah kostum dia, saudaraku. Manusia salah kostum, jadi jahat banget. Saudara, kombinasi kejahatan antara, saudaraku, di sini digambarkan macan tutul, beruang, singa, dan naga. Begitu ganas gara. Jadi antikris itu nanti manusia, ya saudaraku, bukan binatang yang mak bedunduk dari dalam laut keluar, itu tidak. Antikris itu nanti manusia, tapi sifatnya seperti binatang. Oleh karena itu halaman nanti ditinggalkan, karena halaman masih, saudaraku, lekat dengan sifat-sifat binatang. Orang percaya tapi mulutnya itu masih kotor, suka perbantahan, suka marah-marahan, suka saling gigit, saudaraku. Ini pelataran rohani, saudaraku, yang nantinya akan mengalami mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu dibiarkan, diinjak-injak ketika masa antikris ini terjadi. Karena masa antikris ini, saudaraku, antikris sendiri binatang. Oleh karena itu diizinkan bercampur dengan orang-orang yang sifatnya juga binatang. Jadi kalau saudara ingin diungsikan, saudaraku, atau bahkan kalau bisa saudara ikut harpazo, tinggalkan sifat-sifat kebinatangan ini mulai saat ini, supaya saudara layak untuk diungsikan atau diangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 2 saya yang akan lanjutkan. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ini si antikris itu binatang. Kemudian nabi palsu juga, saudaraku, juga manusia, tapi disebut sebagai binatang juga. Orang Farisi juga disebut seperti itu. Hei kamu ular-ular berudak, padahal di depannya itu orang. Tapi Tuhan katakan seperti itu, karena Tuhan tuh melihat dari kacamata makrifat. Saudaraku, kita akan baca sekarang nabi palsu. Ini manusia, saudaraku, tetapi saudaraku, gambarnya seperti ini. Kalau di dalam mimpi, kalau saudara belum memiliki satu pengetahuan logos gnosis yang cukup, saudara mungkin akan diberi penglihatan lewat mimpi tentang nabi palsu atau antikris, saudaraku. Nabi palsu ini Wahyu pasal 11 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk 2 seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi nabi palsu ini juga, saudaraku, digambarkan dia adalah binatang juga, seperti anak domba. Suaranya suara naga, kombinasi domba dan naga. Saudaraku, seperti anak domba, tetapi saudaraku, suaranya adalah suara seekor naga.
Jadi baik antikris maupun nabi palsu, semuanya ini binatang. Sifat binatangnya begitu kental. Bahkan raja dari berbagai macam keburukan, saudaraku, antikris itu merupakan raja dari segala macam karakter buruk binatang. Perpaduan tadi macan tutul, beruang, singa, dan naga. Kemudian kepalsuannya seperti domba, tapi suaranya juga naga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nanti kenapa pelataran itu kok ditinggalkan? Karena memang sifat-sifatnya masih seperti sifat-sifat si antikris dan nabi palsu, sifatnya binatang, akhirnya ditinggalkan, nggak bisa ikut peogo, pengungsian, nggak bisa ikut harpazo atau repce, saudaraku, nggak bisa, karena masih memiliki sifat binatang. Siapa yang masih memiliki sifat binatang tidak layak diungsikan, tidak layak untuk diangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan mereka, saudaraku, orang-orang baik yang diungsikan maupun yang diangkat itu adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan sifat-sifat binatang dalam hidupnya. Wahyu pasal 15 ayat 1 dan 2, yaitu jemaat-jemaat akhir zaman yang memberikan diri dipimpin oleh bintang-bintang akhir zaman. Teristimewa ini 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, orang-orang yang memberikan diri dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, ini mereka nanti akan mampu mengalahkan sifat-sifat binatang dalam hidupnya. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 15 ayat 1 dan 2. Ini jemaat yang dipimpin oleh bintang-bintang Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Nanti mereka akan menang, bisa mengatasi, bisa mengalahkan sifat-sifat jahat, sifat-sifat binatang dalam hidupnya. Wahyu pasal 15 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangannya namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Amin. Saudaraku, jadi kalau saudara ingin supaya nanti saudara itu tidak tertinggal di masa antikris, saudara bisa ikut diungsikan paling tidak atau peogo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ayat yang ke-14, saudaraku, ketika masa antikris sudah diungsikan ke satu tempat. Seperti apa caranya? Seperti terlemparnya dahulu Adam dan Hawa dari Eden ke suasana dunia ini. Demikian pula nanti, saudaraku, masuknya jemaat Tuhan di akhir zaman di tempat pengungsian itu seperti itu. Susah sulit. Itu mau digambar seperti apa? Naik bis, naik pesawat? Bukan. Itu cara Tuhan nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, atau bahkan kalau bisa saudara ikut yang harpazo, sudah memiliki karakter yang luar biasa, rohani sudah betul-betul sempurna di akhir zaman. Tetapi ini nanti sedikit yang sempurna itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memiliki karakter seperti anak laki-laki yang dilahirkan. Anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Etekan, artinya menghasilkan. Gereja di akhir zaman ini akan menghasilkan orang-orang yang nanti karakter rohaninya itu mencapai ruang maha kudus atau sempurna. Mereka lah yang harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, dan jangan sampai saudara menjadi orang-orang Kristen pelataran yang sifat-sifatnya masih seperti binatang. Sedikit-sedikit, saudaraku, ini penuh hawa nafsu, penuh nafsu makan, minum, gelojo, kawin sembarangan, saudaraku, seperti ayam begitu dilepas, pagi-pagi sudah kawin sana kemari, saudaraku. Saudaraku, kemudian sifat mudah marah, bertengkar. Kalau bertemu itu bertengkar binatang itu, saudaraku. Saling gigit, saudaraku. Ingin saling menghancurkan, itu sifat binatang. Saudara, kalau sifat mempelai tidak begitu. Mereka akan saling membangun dalam kasih, dalam kesungguhan di dalam tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya masih tetap membuka kesempatan bagi saudara yang mau didoakan doa kesembuhan. Saudara boleh
WhatsApp ke saya ya, dengan nomor WhatsApp seperti di deskripsi YouTube di bawah ini. Ini ada nomor WhatsApp saya, silahkan saudara tulis WhatsApp. Jangan telepon ya, karena telepon itu nanti banyak sekali saya jawabnya, jadi kadang jadi tidak tepat karena saya sering pas berada di luar, tidak berada di ruang doa, disuruh mendoakan, nah nanti kan tidak tepat saudaraku. Jadi lebih baik saudara tulis nama saudara, nama asli, kemudian posisi saudara di mana, saya doakan. Nanti Tuhan yang akan sembuhkan. Doa kesembuhan ini, sekali lagi saya katakan ini, sekedar, saudaraku, sekedar pelengkap, atau sekedar, saudaraku, fasilitas yang diberikan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman untuk membawa jemaatnya kepada keselamatan hakiki, yaitu menjadi mempelai wanita anak domba Allah, atau kalau bisa harpazo, saudaraku. Jadi tujuan kita sangat jelas, teristimewa adalah keselamatan jiwa kita. Kemudian kalau bisa ya, saudara masuk pengungsian, bahkan pengangkatan nanti, itu tujuan hakikinya. Kalau kesembuhan itu jangan jadi tujuan saudara. Kalau itu tujuan saudara, terlalu remeh kekristenan saudara. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.